Ya, puji nama Tuhan. Sekarang tepat di tanggal 1 ya, di bulan yang ke-9 sudah berbunyi ber, saudara ya. Buat orang Minahasa kalau sudah bunyi ber itu semuanya dihitung sebagai bulan Desember, saudara ya. Desember. Bahkan dari sejak pertengahan Agustus saya bukan dengar lagu tentang lagu-lagu kebangsaan, saudara. Dari depan itu sudah lagu-lagu Natal, saudara. Baik, puji nama Tuhan, di bulan September ini akan membahas satu tema living in integrity ya, berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan integritas, saudara. Kenapa kita perlu untuk hidup di dalam integritas? Karena ini merupakan nilai-nilai yang perlu dikembangkan terutama oleh setiap pengikut daripada Yesus Kristus. Nah, integritas sendiri berarti adalah melakukan hal yang benar, karena hal itu memang hal yang benar yang harus dilakukan ya. Integritas itu berarti berpegang pada kebenaran dan kejujuran, walaupun itu adalah suatu yang tidak menyenangkan atau tidak membuat kita nyaman, saudara ya. Integritas itu erat kaitannya dengan masalah hati, saudara ya. Jadi ada kaitannya dengan masalah hati. Manusia melihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan melihat motivasi kita, saudara ya. Integritas itu adalah berbicara tentang ketulusan hati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulus itu artinya bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dia ikhlas. Jadi tulus itu berkaitan dengan masalah hati. Satu tokoh di Alkitab, orang yang punya integritas bernama Daud. Di dalam 1 Raja-Raja, bisa dibuka ya, 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Dikatakan seperti ini, mengenai engkau. Engkau di sini adalah Salomo. Jadi ini firman Tuhan kepada Salomo ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Nah, dalam King James Version kata tulus hati itu ya adalah berbicara tentang integritas ya, tentang integritas. Jadi Daud itu adalah seorang yang hidupnya berintegritas, orang yang tulus hati. Dan Tuhan ngomong kepada Salomo harus mengikuti teladan daripada Daud yang tulus hati, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bahkan disebut sebagai my own heart, kata Tuhan. Jadi hatinya Tuhan. Kenapa? Karena dia punya integritas. Ketika Salomo menghidupi teladan, mengikuti teladan daripada Daud, maka taktanya akan dikokohkan, saudara. Tidak akan beranjak dari keturunannya Salomo atau garis keturunannya Daud. Ya, itu yang merupakan janji Tuhan kepada Salomo untuk hidup di dalam integritas. Nah, integritas itu berbicara tentang bagaimana kemudian kita bersikap benar sekalipun sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Contoh nyatanya di dunia olahraga adalah seorang yang fotonya tadi muncul, pemain tenis profesional, namanya adalah Andy Roddick, berkebangsaan Amerika, pernah menjuarai Amerika Terbuka ya. Kejuaraan tenis itu merupakan seri Grand Slam, saudara ya. Dia pernah mencapai 3 kali final Wimbledon dan selalu kalah sih, karena yang mengalahkannya dia memang prime time-nya dia hebat sekali. Namanya Roger Federer ya, tahu ya yang pemain tenis ya, yang mengikuti olahraga tenis. Nah, ketika mengikuti suatu kejuaraan ya, seri Master Italy International Master yang diselenggarakan di kota Roma. Di finalnya ya, Andy Roddick ini berhadapan dengan Fernando Verdasco ya, seorang petenis yang kenamaan juga dari Spanyol, saudara. Di finalnya ya, kalau tahu ya, di tahun 2005 itu belum ada yang namanya challenge pakai video assistant referee, saudara, kalau di sepak bola. Makanya tidak bisa challenge. Kalau misalnya di bulu tangkis, di bola voli, di tenis, di sepak bola, ada yang namanya video untuk kemudian bisa dilakukan challenge. Kalau sesuatu yang
sepertinya ragu-ragu, tidak terlalu meyakinkan keputusan linesman atau keputusan wasit. Misalnya kalau bolanya out atau in, saudara, maka akan dilakukanlah challenge oleh lawannya. Kalau dia tidak merasa yakin ada sentuhan atau menyentuh garis daripada lapangan, ya. Dan di finalnya, saudara, pukulan daripada Verdasco itu saat dia melakukan servis. Ini servis kedua. Servis pertama di dalam tenis itu kalau dia gagal, dia bisa diulang di servis yang kedua. Di servis yang kedua, saudara, pukulannya itu oleh linesman dianggap sebagai keluar, saudara. Dan kemudian wasitnya mengiyakan, setuju dengan keputusan linesman. Dan Verdasco-nya udah berlari mendekati net, saudara, untuk memberikan ucapan selamat kepada Andy Roddick. Tapi Andy Roddick mengetahui bahwa sebetulnya servis daripada Verdasco ini mengenai garis, saudara, ya, garis. Dan itu artinya masuk. Dan bukannya kemudian dia memanfaatkan situasi itu buat kemenangannya dan memperoleh hadiah ribuan dolar Amerika, justru kemudian dia pergi kepada wasit dan memberitahu bahwa servis dari Verdasco itu masuk, saudara, ya. Itu hebat sekali, saudara. Hebat sekali. Kalau di sepak bola biasanya kalau mendekati daerah penalti, saudara, ya, orang bisa pura-pura diving, saudara, untuk memperoleh tendangan penalti. Tapi ini, saudara, jujur sekali, luar biasa, saudara, ya. Menyatakan masuk dan kemudian poin yang membawa kemenangan buat Roddick ini dibatalkan. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan dan dimenangkan oleh Fernando Verdasco. Kemudian seorang penulis berkata seperti ini, wah, Anda benar-benar hebat. Sekalipun kemudian kalah, tapi Anda dengan sikap itu telah memenangkan sebetulnya nilainya ribuan dolar sesuai dengan hadiah itu. Anda boleh kalah dalam pertandingan final itu, tapi menang di dalam hal kejujuran, saudara. Boleh katakan kiri kanan, jujur itu hebat. Hari ini kita akan belajar dari kisah yang terdapat di dalam kitab Yosua. Pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 15. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang ganjil. Bapak ibu saudara sekalian baca ayatnya yang genap. Nanti ayat 15 kita akan baca secara bersama-sama. Saya mulai dari ayat 1. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Silakan ayat 2. Ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, silakan ayat 4. Ini hanya sisi kiri, ini serangan yang hebat dari sisi kiri. Ya, diharapkan nanti di ayat berikut yang sisi tengah dan kanan, saudara, ya. Jadi jangan hanya sayap kiri, ya. Dari ayatnya yang kelima, dan kasut yang buru-buru dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Silakan ayat 6. Ya. Ayat yang ke-7, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hevi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Ayat 9, jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia
yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Silakan 10. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat 13, inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Ayat 15 bersama-sama. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Dipersilakan duduk. Baik, puji nama Tuhan. Dari apa yang kita baca ini kita akan belajar satu dari sisi dari orang Gibeon yang dari bangsa Hewi. Kemudian sisi yang kedua daripada orang Israel itu sendiri. Dalam 2 poin. Hal yang pertama kita belajar bagaimana kebenaran itu harus di atas kenyamanan. Di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buru-buru untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tetapi orang-orang Gibeon dan dari bangsa Hewi sudah mendengar tentang apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Perhatikan di ayat 4-nya, lalu mereka memutuskan untuk mengelabui Yosua. Ya. Jadi penampilan fisik dibuat sedemikian untuk mengesankan apa yang menjadi tujuan mereka. Ketika mendengar bahwa Yeriko dan Ai sudah ditaklukkan, ya. Yeriko dalam kesempatan yang pertama, Ai ya baru saja kita bahas pada bulan yang lalu. Kesempatan pertama mengalami kegagalan, kemudian kesempatan yang kedua mereka mengalami kemenangan dan bisa merebut Yeriko dan Ai. Itu udah terdengar oleh setiap bangsa-bangsa yang menghuni wilayah Kanaan, saudara ya. Dan kemudian kita baca di ayat 1, bangsa yang lain kecuali orang Gibeon, orang Hewi ini ya mengadakan persepakatan, melakukan koalisi, ya, bersekutu untuk melawan Israel. Siapa tahu dengan bersekutunya bangsa-bangsa itu bisa menahan atau bisa menang, mengalahkan Yosua. Tapi yang dilakukan oleh orang Hewi ini justru berbeda. Mereka menggunakan apa, saudara? Menggunakan akal bulus dengan cara mengelabui. Mereka mengatakan bahwa mereka datang dari negeri yang jauh. Dan kemudian memperkuat kesannya dengan mengubah penampilan. Saya mau katakan bahwa jangan terkesima dengan penampilan. Karena itu penampilan itu bisa membuat kita akhirnya salah di dalam menilai. Itu bisa mengelabui setiap kita, saudara. Penampilan biasanya orang menilai penampilan, tapi Tuhan lebih melihat ke sisi hati. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang Gibeon ini adalah suatu tindakan berbohong, saudara. Yang konsekuensinya kalau kemudian kita baca terus kisah ini menyebabkan mereka menjadi budak selama-lamanya, saudara ya. Betul bahwa mereka benar-benar memang hidup, saudara. Tapi menjadi budak selama-lamanya. Andaikan mereka mungkin mengambil sebuah tindakan seperti yang dilakukan oleh Rahab. Ya, kita tahu kisah mengenai Rahab. Sudah dibahas beberapa bulan yang lalu, saudara ya. Bahwa Rahab mendengar
Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui bangsa Israel sejak dari Mesir, ketika kemudian mereka keluar dari Mesir saat mengalahkan Sihon dan juga Og, ya, raja-raja dari wilayah Asitoret, saudara. Justru dia menjadi orang yang mempercayai, saudara. Maka perhatikan, perjalanan kehidupan selanjutnya berubah secara luar biasa bagi Rahab. Tapi tidak bagi orang-orang Gibeon ini. Andaikan mereka mengikuti jejak itu, karena orang Gibeon ini juga sama. Mereka telah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Mesir. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Og dan Sihon, raja-raja yang di seberang sisi timur daripada sungai Yordan, saudara. Tapi yang mereka lakukan justru tindakannya adalah mengelabui, berbohong, saudara, ya. Meyakinkan untuk Yosua dengan penampilan dari tampilan luarnya, saudara. Dan itu tampilan luar terkadang bisa menipu. Oleh karena itu perlu untuk setiap kita jangan hanya melihat daripada sisi luar. Dan Yosuanya justru kena kepada jebakannya itu, saudara, ya. Dengan kemudian mereka meyakinkan, lihatlah, saudara, ya, lihatlah roti kami. Saat ketika mulai berangkat masih panas. Lihatlah penampilan kasut mereka, kemudian baju mereka, kirbat mereka. Semuanya seperti meyakinkan bahwa itu adalah suatu karena perjalanan yang begitu panjang, saudara. Dan kita akan belajar kepada hal yang kedua, tentang perkenanan di atas perhitungan. Di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 dikatakan, inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Dan di ayat 14-nya dikatakan, saudara, dan Yosua bersama dengan orang Israel tidak meminta petunjuk Tuhan, saudara. Jadi sudah kelihatan bahwa perhitungan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat, yang nampak di depan mereka. Dan mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat, tanpa suatu hal yang membuat mereka bisa bertanya kepada Tuhan. Manusia itu cenderung untuk melihat yang tampak di depan, saudara. Manusia itu cenderung. Bahkan kita bisa lihat tokoh, ya, seorang hamba Tuhan sekaliber Samuel hampir bisa salah, saudara, dalam mengurapi orang yang akan dipilih Tuhan menjadi raja buat Israel. Saat melihat Eliab yang tinggi besar, wah, ini yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kemudian diselah oleh Tuhan. Enggak. Ini bukan orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan lihat parasnya. Jangan engkau pandang penampilan atau perawakannya. Karena dia sudah ditolak oleh Tuhan. Jadi bukan apa yang dilihat oleh manusia, ya. Manusia melihat sisi luar, ya, penampilan. Tapi Tuhan melihat hati, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu penting di dalam perjalanan kehidupan kita untuk bisa bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Bertanya kepada Tuhan. Menjaga integritas kita untuk tidak berbohong, tidak menggunakan akal bulus, tidak mengelabui orang, saudara. Di dalam sisi-sisi apapun dalam kehidupan kita, dan kemudian selalu bertanya kepada Tuhan. Saya mendorong untuk yang belum menikah, saudara. Mau menikah itu perlu untuk bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan lihat ketika penampilan daripada seorang laki-laki yang tinggi, penampilannya begitu keren, saudara, cakep, saudara, ya. Apalagi kemudian dengan membawa mobil, saudara. Bisa jadi mobilnya mobil sewaan, bisa jadi, saudara. Untuk meyakinkan, dibuat penampilan sedemikian rupa, perlu bertanya Tuhan, saudara. Boleh sih kemudian membuat kriteria-kriteria tertentu, tapi di atas semuanya bertanyalah kepada Tuhan. Amin, saudara. Di dalam setiap pekerjaan kita, saudara, jangan kemudian melihat daripada sisi keuntungan dan mengabaikan faktor kebenaran firman Tuhan. Pastor Dodi Sukardi itu, saudara, dia dulunya kerja LSM dan dia sewa sebuah rumah di perumahan Puri Alpamas, ya. Di sisi kiri kalau kemudian turun-turun dari arah Pineleng melewati jalan ada jembatan, ya. Kalau kemudian ke kanannya ke daerah Kali, ya,
daerah Kali. Terus ada perumahan di situ. Dia masih LSM, saudara. Kemudian di tetangganya dia ada seorang punya usaha. Sebetulnya usahanya itu adalah usaha untuk barang-barang jualan yang itu jualannya jualan rokok, saudara. Ya. Untuk yang kategori yang kelas-kelas bawah, saudara, kelas bawah. Tapi dia menguasai satu provinsi, saudara, Sulawesi Utara. Jadi membuat omsetnya begitu besar. Nah, karena Pastor Dodi ini, saudara, ya, itu tahun-tahun 90-an akhir sampai tahun 2000-an awal, saudara, ya. Belum ada usaha seperti yang sekarang. Dan kemudian dia ditawarkan untuk pegang sebagai agen untuk Gorontalo, saudara. Jadi margin keuntungannya besar sekali, saudara. Kalau dia jadi agen penyalur, sekalipun untuk rokoknya jenis-jenis yang kategori kelas bawah, saudara, tapi omsetnya besar. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia merasa bahwa di hatinya ini nggak srek, saudara. Kayak kehilangan damai sejahtera. Dan dia menolak itu dengan halus dan mengatakan, sepertinya saya kok gelisah sih hatinya. Jadi dia menggunakan hati nuraninya untuk mengambil atau tidak tawaran daripada tetangganya yang sebetulnya sudah sangat mapan dan sangat sukses melalui usahanya itu. Dan dia menolak akan hal itu. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan membuka jalan buat dia punya usaha untuk ekspor tuna. Dan itu yang membuat dia bisa mendapatkan berbagai macam materi, saudara, ya. Dari ekspor tuna ke Jepang, ke Singapura, saudara, ya. Menggunakan hati nurani. Amin, saudara. Perlu untuk bertanya Tuhan. Dalam hal apapun, dalam setiap kehidupan kita, saudara. Integritas itu kata Billy Graham seperti ini. Kalau engkau kehilangan materi atau kehilangan harta, tidak ada yang hilang, saudara. Kalau engkau kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau engkau kehilangan karakter, kehilangan integritas, engkau kehilangan segalanya. Amin, saudara. Satu kisah yang ditulis oleh Stephen Covey di dalam bukunya Everyday Greatness. Bisa dibuka tentang seorang ayah bersama anaknya yang masih usia 11 tahun. Mereka pergi memancing. Memancing itu bukan pekerjaan, ya. Memancing itu hanya hobi. Di sebuah danau di negara bagian New Hampshire, saudara, ya, di Amerika. Nah, danau itu punya banyak sekali ikan di dalam, ikan air tawar tentunya. Ikan seperti sunfish, seperti pers, dan kemudian ada ikan bass, saudara. Tapi khusus untuk ikan bass itu tidak sembarang waktu. Jadi ada pembatasan-pembatasannya. Itu berkaitan mungkin dengan ketersediaan, ya. Ketersediaan daripada ikan kalau dieksploitasi terus-menerus bisa habis. Maka kemudian ada hari-hari tertentu yang diatur sebagai suatu regulasi untuk menangkap. Dan di suatu sore mereka pergi ke dermaga milik mereka sendiri, saudara, ya. Jadi dermaga mereka kemudian di saat matahari itu mulai terbenam, mereka memancing di situ. Nah, waktu itu belum waktu untuk menangkap ikan bass, saudara. Ikan bassnya nanti setelah jam 12 malam, saudara. Jadi ada waktu 12 jam untuk menuju kepada penangkapan ikan bass yang legal, saudara, ya. Dan mereka menangkap ikan sunfish, ya, menangkap pers, ya, ikan air tawar ini. Dan kemudian di dalam waktu itu tiba-tiba pancing daripada anak, ya, remaja usia 11 tahun ini melengkung dengan hebat sekali, ya, melengkung. Anda tahu kalau kemudian tangkai daripada pancing melengkung seperti itu, berarti di ujung daripada gomalanya, ya, di ujung daripada mata kailnya ada tangkapan yang besar. Strike, saudara, ya. Istilah untuk mereka memancing mania. Strike, saudara. Dan kemudian anak itu menanganinya, ya. Menanganinya dengan baik, saudara, ya. Dan tangkapan itu bisa naik, saudara, ya. Jadi bisa diangkat. Dan itu adalah ikan bass ukuran besar sekali, saudara, ya. Ikan bass ukuran besar sekali. Sudah malam, saudara. Kemudian ayahnya memasang korek api, melihat jam tangan. Itu masih jam 10 malam. Artinya masih ilegal, melanggar, saudara. Dan tidak ada orang lain, saudara. Tidak ada perahu lain.
Tidak ada orang yang memperhatikan di malam yang hanya diterangi oleh sinar bulan, saudara. Ayahnya kemudian berkata, lepaskan. Anaknya berkata, tapi ayah, lepaskan. Ini ikan besar yang mungkin tidak akan aku tangkap lagi. Lepaskan. Dan kemudian dengan berat hati anak itu mengeluarkan mata kailnya, saudara. Melepas ikan itu. Dan ikan itu kemudian nyelonong masuk di dalam danau yang pekat itu, saudara. Hilang. Nah, perhatikan anak itu bertumbuh, saudara. Menjadi seorang insinyur teknik. Dan dia punya banyak sekali proyek. Tapi peristiwa malam itu, saudara, mengingatkan dia dalam situasi-situasi ketika diperhadapkan antara hal yang benar apa tidak, saudara. Dan itu selalu terngiang-ngiang. Dia perlu untuk mengambil tindakan, melakukan hal yang benar. Sekalipun tidak dilihat orang. Terkadang integritas itu kan diuji ketika tidak ada orang yang melihat, saudara. Kalau udah di jalannya harus memutar terkadang. Sudah diterobos saja, saudara. Di Tondano ini titik yang paling macet di mana, saudara? Titik yang paling macet itu di pasar atas, saudara. Kira-kira seputaran toko Raja Plastik. Daerah-daerah situ ada Bank BRI. Karena samping kanannya kalau dari pasar bawah itu parkirnya itu bukan parkir mengikuti jalan, saudara. Parkir agak sedikit serong. Tapi terkadang itu bisa lurus, saudara. Memakan bisa setengah badan jalan. Sehingga situ harusnya jalurnya one way, saudara. Hanya dari bawah. Dan memang dulunya sebelum COVID, saudara, itu penggunaan transportasi mikrolet itu kan masih banyak, saudara. Polisi menaruh situ dilarang masuk di depan perempatan toko US, saudara ya. Kalau kemudian memperhatikan lalu lintas Tondano ini ya. Jadi dipasang situ tanda dilarang masuk. Tapi tanda itu bukan tanda permanen. Tanda yang bisa diangkat, saudara. Tanda yang bisa dipindahkan. Jadi ditaruh di tengah. Dan memang mikrolet itu harus belok. Mengikuti dari samping toko US. Terus ke kantor lurah Rerewokan. Kemudian belok kanan, saudara. Dan kemudian setelah itu mutar. Kemudian belok kiri. Ya, entah dari apotek atau yang di sebelahnya lagi, saudara ya. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa dipasang, bisa dipindahkan. Nah, di jam-jam tertentu itu dipasang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Udah diterobos saja, dilanggar. Mau mobil, mau motor, itu sebabnya menciptakan kemacetan di situ. Dua hal. Satu, kesadaran yang rendah menunjukkan mengenai integritas di dalam hal mengikuti tata aturan. Kedua, tanpa adanya pengawasan atau punishment. Coba kalau di situ kemudian ada polisi dan itu ditilang, diselesaikan. Apa yang terjadi? Nggak ada orang yang akan melanggar. Teman saya, dia seorang sarjana hukum. Namanya Rodinal Sundana. Dia hamba Tuhan. Dia ngomong begini. Untuk sebuah aturan itu efektif harus dilanggar. Loh kok seperti apa sih? Ya kalau kemudian tidak dilanggar dan tidak ditindaki, bagaimana peraturan itu ada? Jadi untuk supaya peraturan itu efektif, ya harus dilanggar. Lah terus siapa yang mau melanggarnya? Oh ya jangan saya lah, harus orang lain lah. Kalau saya kan sudah jadi seorang yang sudah ada patokannya. Ini hamba Tuhan ini, sebagai seorang hamba Tuhan ini sudah membatasi untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi peraturan yang dibuat untuk efektif harus dilanggar. Dan di dalam melanggar itu dilihat, saudara, kalau dia memang ditindaklanjuti, dilakukan hukuman sebagaimana yang diatur, ya tentunya aturan itu efektif dan orang akan mengikutinya, saudara. Ya karena kemudian tidak ada yang menindaknya, ya serampangan aja. Mau itu dipasang, mau itu tidak, orang tetap akan lewat dari situ. Dari itu yang menjadi titik kemacetan ya. Saya melihat kalau di Tondano, ya kecuali kalau ada acara-acara, tapi setiap harinya titik kemacetannya di seputaran itu karena perilaku yang seperti itu. Nah, integritas itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan apakah kita mau mengikuti aturan itu apa enggak, saudara. Kalau di antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dari arah Roong, Tutu, Tongku Ramber, Anda kemudian punya tujuan ke Jismar misalnya, di pasar bawah, saudara. Itu di antara jam 7 pagi sampai jam 5.
Kalau punya integritas, tentunya saat di Monas ya, akan memilih untuk belok kanan atau belok kiri dan memilih untuk memutar. Atau kalau memang tujuannya di Jelita, saudara, ya, tinggal parkir aja di bagian situ dan kemudian jalan kaki. Tapi kalau diterobos, karena ini lagi sepi ini, nggak ada polisinya, diterobos. Itu integritas yang rendah, saudara. Amin, saudara. Mari mulai belajar dari hal-hal yang sederhana. Kalau andaikan semua orang kalau masuk pasar Tondano, semuanya masuk dari terminal, dari depan toko usi itu, kemudian semuanya satu arah, saudara. Dan tidak ada yang balik. Berarti ini memang sudah orang-orang Tondano, orang-orang yang taat aturan. Orang-orang yang punya integritas, saudara. Kalau mobil sih saya perhatikan iya, saudara. Yang melanggar itu apa? Motornya, saudara. Udah jalannya dipakai parkir kiri kanan, kemudian para pedagangnya menggeser lapaknya agak sedikit ke tengah, saudara. Dan motornya masuk dari arah pasar ke terminal. Itu menyebabkan kemacetan. Dan itu berkaitan dengan apa sih? Budaya. Ya, mari orang-orang IFJF, saudara, jemaat IFJF, sekalipun di tengah malam lampu merah nggak ada orang, sepi. Kalau lampu merahnya masih nyala, ya ditaati, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Karena itu berkaitan dengan integritas, saudara. Dan menjadi tantangan ketika di pasar itu. Karena kalau untuk posisi rumah yang di bagian sini sih, untuk posisi rumahnya di bagian Rinegetan ya nggak masalah, satu jalur, saudara. Yang masalah buat orang yang dari arah Rinegetan ya, dari arah selatan itu, ketika kemudian mengikuti dari polseknya, saudara. Kalau dari polsek itu udah ada tandanya, boleh masuk kecuali sampai di depan daripada kantor polsek itu, saudara. Kalau udah lewat dari situ melanggar. Gitu. Saya kalau lewat situ parkirnya udah harus persis di depan atau di yang di samping kirinya atau di yang samping kanan, ya, saudara. Dan kemudian memilih untuk mutar. Dan kalau dengan Paula itu kan gak mau kemudian lewat langsung. Kalau mutar dari situ, dia mintanya selalu belok kiri untuk menghindari melewati kubur. Kenapa? Karena ada tempat sampah di situ. Yang memang membuat dia agak sedikit kurang nyaman lah kalau kemudian mencium bau sampah. Jadi mutar belok. Dan biasanya jalur yang diikuti ya jalur depan bioskop mini itu, saudara, ya, mengikuti itu, jadi belok kiri, saudara. Yuk, mari setiap kita membudayakan. Kalau menjadi pelajar, hindarilah untuk pelajar yang berintegritas, hindarilah untuk mencontek, saudara. Sekalipun mungkin ada teman-teman yang lain melakukan hal yang seperti itu, ya, mungkin bisa saja dia mendapatkan nilai yang tinggi, saudara. Tapi kalau kemudian dari hasil contekan, kita lagi membudayakan suatu kehidupan yang tidak berintegritas. Nanti itu akan berpengaruh kelak di kemudian hari saat jadi pejabat. Serampang aja, aturannya bisa ditabrak, aturannya bisa dilanggar. Nah, saya berdoa demi anugerah Tuhan, mari hidupi, saudara, akan nilai-nilai. Karena kalau negara maju, saudara, negara maju itu dilihat dari mana? Ketatan di dalam peraturan. Coba orang Indonesia pergi ke Singapura. Tiba-tiba menjadi orang yang tidak sembarang buang sampah. Tapi begitu balik ke Indonesia, sembarang aja langsung sampahnya dibuang. Kenapa? Budaya, sudah. Karena kalau di sana ya itu punishmentnya bayaran, memang betul-betul dilakukan. Kalau di bawah hewan peliharaan seperti anjing misalnya, di taman yang ada di Hong Kong, saudara. Itu langsung sekalian dengan apa? Dengan tempat untuk kotoran. Sebab kalau tidak dendanya sangat besar sekali. Nah, Anda bisa lihat di Tondano, dibiarkan berseliweran, orang bisa celaka kok. Kalau kemudian mengikuti, saya pernah hitung, saudara. Jalan sini mengantar Paula ke sekolah yang ada di sekolah Advent itu. Itu jaraknya cuma pendek, saudara. Tapi saya pernah hitung bisa 15, saudara. Anjing yang lewat, saudara. Anjing yang berseliweran. Jadi ada kotorannya sana sini, saudara. Tapi kalau di negara-negara maju itu diatur, saudara. Nah, mari setiap kita mulai membudayakan hal yang seperti itu. Amin, saudara. Warren Buffett, saudara, berkata seperti ini. Ini salah satu orang terkaya, saudara. Bila mencari karyawan, ini yang dia lakukan.
Saya mencari 3 hal ini. Integritas, intelijensia, dan energi. Kalau mereka tidak memiliki yang pertama, yaitu integritas, saudara ya, 2 hal lainnya akan menghancurkan mereka. Amin, saudara. Karena itu hiduplah dengan dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau disuruh untuk tidak boleh makan di tempat tertentu, ya jangan makan, saudara. Amin, saudara. Mari biasakan hal yang seperti itu, saudara. Supaya kemudian kelak ya, dari hal yang kecil kita bisa dipercaya untuk hal yang besar. Dan itu akan menjadi sebuah budaya dalam hidup kita. Menjadi orang-orang yang berintegritas. Sama seperti anak kecil remaja tadi. Dari sebuah pengalaman bagaimana ayahnya memiliki integritas sekalipun tanpa dilihat oleh orang lain. Dan itu yang menolong dia meniti karirnya sebagai seorang insinyur teknik, saudara. Yang kemudian bisa sukses di dalam menjalani akan pekerjaan. Saya berdoa demi anugerah Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang punya integritas, saudara. Amin, saudara. Punya integritas. Katakan kiri kanan, hiduplah di dalam integritas.